Pah, ceritain dong Pah, Kenapa? waktu Eyang ditunjuk sebagai presiden, Oh, dilantik sebagai presiden, Papa lagi di mana dan lagi ngapain? oh ya. Ya memang agak lain ya daripada banyak orang kira, tapi saya tidak ada di Indonesia waktu itu. Oh ya? Saya di Berlin karena saya kan kerja sebagai profesional di perusahaan BUMN bernama waktu itu masih IPTN, sekarang namanya PTDI. Saya waktu itu kalau nggak salah sudah menjadi direktur untuk pemasaran ya. Jadi saya ada tugas untuk bernegosiasi dengan perusahaan di Eropa di Berlin. Jadi saya sudah beberapa hari di situ, kemudian saya malam-malam capek tidur karena perbedaan waktu di Indonesia masih malam. Jadi itu satu malam sebelum Eyang atau bapak saya menjadi presiden, jadi saya tidur nggak tahu menahu apa yang terjadi di Indonesia. Memang sudah ada macam apa ya, ada kerusuhan, tapi kan belum tentu akan menjadi seperti itu kan. Jadi saya tidak tahu, jadi bangun karena bapak telepon saya berkali-kali, tapi karena saya tidur saya tidak dengar. Bapak meninggalkan voicemail, jadi ada pesan di voicemail. Dulu itu masih ada seperti itu di hotel. Jadi begitu saya lihat ada voicemail, saya mendengar itu, bapak bilang, kalau kamu bangun langsung nyalain TV ya. Saya nyalain TV, saya lihat bapak lagi dilantik. Saya bilang, ya Allah, apa yang terjadi? Saya juga tidak menyangka. Jadi begitu saya sadar itu, saya juga sudah dapat banyak pesan. Waktu itu kan belum ada WhatsApp ya, masih SMS atau BlackBerry juga belum ada. Waktu itu tahun 98. Jadi masih lewat SMS atau saya lupa bagaimana, tapi pokoknya saya diberitahukan saya segera pulang ke Indonesia. Ya, jadi saya ketemu dengan saya punya teman-teman yang memang saya harus bernegosiasi dari perusahaan Eropa itu. Saya pamit, langsung saya terbang ke Jakarta. Begitu saya tiba di Jakarta, langsung diamankan. Saya langsung dibawa ke Istana Negara karena kita sebagai keluarga, kamu nggak ingat itu, karena kamu masih kecil, kita semuanya diamankan di Istana Negara. Ada satu apartemen di lantai 3 atau 4, saya lupa, itu ada gedung yang seperti perkantoran, yaitu sebetulnya waktu itu merupakan bagian tempat tinggal untuk presiden sementara. Jadi kalau mau istirahat ya kita di situ untuk beberapa hari. Setelah keadaan sudah lebih baik, kita kembali ke rumah. Jadi nggak terlalu lama. Boleh tanya Pah, ketika Papa tahu mengenai pelantikan Eyang sebagai presiden, how did you feel? Bingung. Kenapa bingung? Karena kita kan berada dalam keadaan yang gimana ya, Indonesia lagi Banyak ketidakpastian. ya, banyak sekali ketidakpastian. Kita tidak tahu bagaimana masa depannya, kita tidak tahu ini akan menjadi seperti apa. Untuk menjadi presiden pada saat itu bukan satu hal yang kita menjadi senang. Ya ada, bukan, sebenarnya lebih didominasi oleh perasaan ketakutan, ya, ketidakpastian. Itu kan beda ya, beda sekali. Kita belum tahu masa depannya seperti apa. Iya, aku pun Kritis sekali kan, ada yes, pasti bayangkan waktu bukan demonstrasi aja, habis itu kan ada konfrontasi, ada pihak, ada ini bakar sini, ini bakar itu. Wah, beda dengan jangan membayangkan itu kita keadaannya itu memuncak. Papa akhirnya ketika Papa punya waktu untuk berbicara dengan Eyang setelah dilantik gitu ya kan. Kira-kira apa yang Eyang Wah, saya nggak ingat ya? Nggak. Kata-katanya atau pesan-pesannya gitu? Nggak ada pesan khusus, Bapak begitu fokus kepada Kerjaannya. Karena itu yang diutamakan. Kalau yang lain itu dinomor duakan semuanya, termasuk kehidupan kita sebagai keluarga. Bapak itu fokus kerja 24 jam kalau bisa. Karena memang Karena pada waktu itu memang krisis sekali. Krisis sekali. Kita bicara Tapi apakah hidup mati satu negara gitu ya, nggak bisa main-main itu. Tapi apakah keluarga pernah diikut sertakan dengan kayak? Nggak. Jadi gini, kita sebagai keluarga, Bapak kan orang profesional gitu ya, orang yang memang punya tugas. Jadi fokusnya di situ. Jadi kita sebagai keluarga ya membantu dari segi Bapak misalnya bisa tidur dan tenang,
didukung secara mental, kita memberi ketenangan dalam pelaksanaan pekerjaan. Tapi kita sebagai keluarga tidak ada peranan dalam itu. Tapi tidak pernah misalnya dititip pesan kayak apa gitu ya, misalnya sebisa mungkin keluarga ya apa namanya tidak mengikut campur urusan Nggak ada, negara, itu nggak pernah secara Nggak pernah saya eksplisit, itu otomatis karena kita sudah dididik seperti itu. Udah tahu, jadi nggak usah ya. Biarpun ada banyak perubahan karena kita tiba-tiba dijaga oleh begitu banyak orang di rumah kita kan waktu itu masih tinggal di Bandung ya, Iya. bukan di Jakarta. Jadi pas pampres saya dapat pengawal bukan 1-4, kamu juga dapat kalau ke sekolah Aku dan sebagainya. Jadi kita satu rumah itu dijaga dengan cukup banyak orang gitu Iya. ya. Jadi itu perubahan sangat drastis. Iya. Tapi dalam kehidupan saya tetap bekerja di posisi saya seperti semula. Saya melanjutkan pekerjaan saya di IPTN. Jadi itu saya lakukan. Seperti ya tentu banyak tantangan tambahan karena kita sebagai negara menjadi negara yang banyak ketidakpastian. Jadi bisnis kan pasti ada reaksi kepada itu. Tapi saya harus mencoba untuk menyesuaikan pada situasi ini, tetap memberikan keyakinan bagi partner-partner kita, nasabah dan lain bahwa kita ini masih bekerja seperti semula sebaik mungkin dan ini semuanya masih bisa menjadi satu hal yang punya masa depan. Eyang Ainun gimana ketika mengetahui bahwa suaminya itu menjadi Saya tidak ada waktu. the number one person Saya di tidak Indonesia? ada di samping ibu dan bapak waktu itu, jadi saya tidak tahu dari pengamatan saya sendiri. Tapi seperti saya kenal mama atau Eyang Putri, ibu siap apapun tugas yang bapak harus lakukan, siap mendukung dengan sangat setia dan sangat loyal dan sangat sebagai Dedikasi. partnernya bapak, partner gitu ya. Jadi kalau mereka berdua, ibu pasti kasih pendapatnya. Tapi harus berdua, nggak bisa di depan orang lain. Jadi bapak selalu mengandalkan kepada pendapat ibu. Jadi ibu tuh bukan saja pendukung tanpa adanya suara. Tapi di hadapan publik itu juga tidak bisa kita berargumentasi. Iya. Kan? Tapi kalau di rumah itu lain hal. Jadi ibu selalu kasih pendapatnya ibu. Iya. Kalau menurut ibu begini begitu. Dan bapak sangat mendengar. Tapi ya sebagai suami istri, apalagi di budaya kita di Indonesia, tata keramanya ya kita memang itu sesuatu hal yang sangat pribadi gitu ya kalau kita berdua. Gitu. Kita waktu zaman itu tahun 98-99 kita berada dalam krisis. Jadi itu dan dengan adanya protes-protes yang akhirnya menyebabkan Presiden Soeharto tidak lanjut sebagai presiden, itu karena diprotes oleh banyak bagian dari masyarakat untuk ada perubahan dan juga ada tekanan ekonomi, juga ada demonstrasi yang mau menduduki gedung DPR. Jadi banyak sekali tekanan gitu ya. Jadi suasana itu juga tentunya ada dampak kepada semua pejabat lainnya. Jadi boleh dikatakan pemerintah bukan lagi disorot tapi ditekan. Ya, dan Jadi itu itu mungkin juga terasa gitu oleh anggota keluarganya juga gitu. Kita tuh kayak bener-bener dipantau gitu ya setiap gerakan kita gitu. Jadi kadang itu aku sih- siapapun yang berada dalam posisi itu, iya pasti. mau sekarang 10 tahun yang lalu pada waktu krisis pasti dipantau. Jadi itu cuman keadaannya berbeda ya. Keadaan Indonesia bukan baik-baik saja, sangat-sangat tidak baik gitu ya. Sehingga memang terjadilah kerusuhan, pembakaran yang lain itu kan terjadi gitu ya. Kemudian itu yang menyebabkan kita sebagai negara dan bangsa memang berada dalam satu titik yang sangat kritis. Dan kita sebagai bagian daripada pimpinan juga merasakan itu menurut saya ya. Tapi mungkin yang paling eksplisit ya bapak dan ibu dan mungkin Om Tarik karena ada di Jakarta, tapi kita di Bandung agak Lebih nggak di tengah perhatian itu karena kita agak di samping gitu ya. Yap. Tapi
begitu kita ke Jakarta kita merasakan kehidupan itu jauh lebih tenang di Bandung daripada di Jakarta. Tapi begitu saya ke Jakarta, kalau Lebih kita misalnya mau ketemu dengan Eyang Kakung, Eyang Putri di akhir pekan, kalau ada waktu, ya itu lain suasana. Saya ingat kita pernah naik mobil, waktu itu karena saya senang nyupir, saya bawa mobil sendiri. Di sebelah saya itu ada pas pampres, kamu di belakang sama mama sama adik-adik. Tiffany belum lahir, jadi hanya Pasya dan ada suster, Mbak Poni. Mbak Poni mungkin ya. Mm-mm. Terus mobilnya itu yang panjang ya, jadi muat banyak orang. Saya nyupir sendiri, tapi kita nggak boleh masuk karena di blok sama polisi karena ada huru-hara di Jakarta. Jadi ada ban yang dibakar dan sebagainya. Tapi karena saya kalau nggak lurus bukan di Cikampek, jalan tol Cikampek, itu sudah jadi waktu itu ya. Kita tetap harus terus untuk masuk ke Kuningan, tapi nggak bisa lewat Kuningan, jadi kita lewat jalan lain. Tapi kita setelah argumentasi dengan polisi yang blok, kita boleh masuk, karena kalau nggak kita nggak akan tiba di Eyang Kakung. Gitu ya. Wah, kita masuk ke situ, saya masih ingat kita seperti kita masuk ke dalam satu zona yang tidak ada hukum, tidak berlaku. Jadi itu kayak ruang kosong gitu. Jadi bukan kosong, tapi Anarkis lah. betul sekali tepat kata. Anarkis sekali, kekerasan. Jadi tiba-tiba ada pengontrolan dalam masyarakat ya, buat barikade. Semua orang yang lewat dicek siapa ini. Nggak kondusif ya. Ya, jadi itu yang membuat suasana tegang sekali. Kita lihat juga di mana-mana ada yang bakar sini, bakar itu. Saya masuk ke dalam itu, saya mau nyupir sendiri. Tapi yang bisa belajar di situ, kita kalau masuk ke dalam situasi kayak gitu, tenang aja, cool aja, jangan provokatif. Kita selalu sopan. Karena pada dasarnya manusia itu tidak agresif kecuali kita yang membuat agresinya. Jadi kita bicara yang tenang, biarpun mereka berapi-api, kita ngomong tenang saja. Ya udah, tapi akhirnya lolos, nggak ada apa-apa. Tapi kita harus agak kontrol diri gitu ya. Tenang saja, sopan, tenang, tapi juga jangan terlalu melihat ke mata gitu. Jadi kita yang pelotot ke mata juga agak gitu ya. Nah, tapi itu kehidupan di Jakarta. Beda sekali diametral dengan kehidupan di Bandung. Bandung tetap tenang. Waktu itu ya. Jadi sebetulnya kita aman banget karena kita berada di tidak di Jakarta. Beda sekali. Sampai dengan Bapak tidak melanjutkan sebagai presiden karena tidak mau lanjut, memang tidak mau lagi dipilih, kita masih di Bandung. Dan setelah itu saya masih kerja di Bandung 2 tahun sampai tahun 2021. Makasih ya Pak. Oke. Good night.